Bayangkan sebuah kehampaan yang berpendar, memancarkan cahaya purba. Sebuah lanskap absolut di mana batas antara kefanaan tubuh material dan ketidakterbatasan ruang hampa melebur menjadi satu tarikan napas kosmis yang sepenuhnya sunyi. Anda berdiri tegak di ambang jurang penciptaan terdalam, kehilangan segala bentuk pijakan bumi yang selama ini selalu menjadi fondasi bagi keangkuhan dan logika duniawi. Lalu kini hanya ditemani oleh tarian abadi ribuan galaksi, klaster bintang, dan nebula yang berputar dalam ritme keabadian yang membisu namun sangat menggetarkan jiwa. Ini bukanlah sekadar proyeksi bunga tidur acak yang singgah tanpa makna lalu menguap begitu saja saat fajar menyingsing di ufuk timur. Ini adalah sebuah ziarah batin epik menuju titik nol eksistensi, sebuah panggung transendental tempat ruh manusia diberikan privilege tertinggi untuk bertatap muka secara langsung dengan rahasia primordial yang telah terlampau lama terlupakan oleh hiruk-pikuk kehidupan peradaban modern yang mekanis. Di tepian kanvas semesta ini, hukum waktu kehilangan otoritasnya secara total, dan ruang tidak lebih dari sekadar wadah tanpa batas bagi tatangan cahaya-cahaya purba yang usia penciptaannya jauh melampaui rentang sejarah peradaban ras manusia yang paling tua sekalipun. Anda dipaksa menatap hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam keheningan absolut yang ironisnya berbicara dengan frekuensi sangat lantang, menyuarakan pesan rahasia dari dimensi yang melampaui konstruksi logika linier, memaksa setiap inci dari pikiran rasional sang pengamat untuk bertekuk lutut dan menyerah di hadapan agungnya misteri penciptaan alam raya. Pengalaman transendental dan numinus semacam ini secara historis selalu menghampiri mereka yang ruhnya sedang berdiri dengan gamang di persimpangan jalan evolusi spiritual, menghentak kesadaran stagnan sang pemimpi dengan visualisasi berskala masif yang mampu meruntuhkan segala batasan egoistik yang selama ini berdiri kokoh sebagai tembok pelindung sekaligus penjara pengap bagi pertumbuhan jiwa. Saat atensi Anda sepenuhnya terhisap ke dalam kelang pekat yang bertaburkan berlian kosmis tersebut, tercipta sebuah paradoks emosional yang menyayat kedagingan namun sekaligus menyejukkan keilahian batin. Anda ditampar oleh kesadaran absolut mengenai betapa sangat kecil, sangat fana, dan seolah sama sekali tidak berartinya eksistensi diri ini di tengah hamparan ruang hampa tanpa batas. Namun pada detik presisi yang sama, terbit sebuah pemahaman paripurna bahwa Anda adalah bagian hakiki yang tak terpisahkan dari keagungan tersebut, wujud dari sekumpulan debu bintang yang diberi anugerah kesadaran tertinggi untuk menyaksikan kembali tapak tilas asal-usulnya sendiri. Apakah fondasi ego yang selama ini Anda bangun susah payah cukup tangguh dan berani untuk mengesampingkan kepalsuan ilusi duniawi, serta bersedia menerima kenyataan pahit namun membebaskan bahwa ketakutan terbesar umat manusia sejatinya bukanlah berakar pada ancaman ketiadaan setelah kematian, melainkan justru pada kebesaran paripurna dari kesadaran kosmis yang senantiasa tertidur pulas di kedalaman palung batin kita sendiri. Dalam laci sejarah luhur spiritualitas Nusantara, fenomena batin yang maha dahsyat ini direkam, diarsipkan, dan diinterpretasikan dengan penuh kehati-hatian oleh para leluhur resi penjaga kearifan melalui presisi kacamata ilmu titen atau puspoyatnya. Mereka tidak pernah menurunkannya sebagai sebuah ramalan nasib picisan yang bersifat prediktif dangkal, melainkan murni sebagai sebuah sasmita atau pertanda sakral akan turunnya wahyu kemuliaan langsung ke dalam relung jiwa yang dinilai telah mencapai titik kematangan tertentu. Konsep filosofi primbon Jawa memandang pengalaman surrealis menatap bentangan langit kosmis ini sebagai manifestasi persinggungan langsung yang amat sakral dari bertemunya jagat cilik, yaitu entitas mikrokosmos atau diri manusia, beserta seluruh kompleksitas nafsu batinnya, dengan jagat gede,
sang makrokosmos maha luas atau alam semesta raya yang menyimpan utuh seluruh cetak biru ketuhanan sejati. Selama kurun waktu ribuan tahun, para pujangga keraton, petapa, dan tetua adat secara persisten mempraktekkan berbagai ritual laku prihatin, puasa dan kontemplasi sunyi yang teramat berat justru untuk berburu momen persinggungan langka ini, sebuah kondisi trans spiritual di mana sekat ilusi material yang selama ini memisahkan entitas penciptaan dari sang penciptanya diizinkan untuk runtuh secara total tanpa sisa. Wahyu kemuliaan dalam konteks mimpi transendental ini sama sekali tidak berbicara mengenai penambahan akumulasi harta benda materi, kelancaran rezeki dangkal, ataupun promosi jabatan duniawi yang fana, melainkan murni merupakan perlambang dari turunnya rahmat pencerahan tertinggi atau yang kerap disebut sebagai kauruh pamekas, yang secara magis akan memberikan sang pemimpi sebuah kejernihan penglihatan absolut mengenai peta jalan takdir hidupnya, menyelaraskan kembali frekuensi batin yang sempat sumbang akibat polusi kehidupan dengan simfoni tatanan harmoni abadi. Nenek moyang kita menandai pola mimpi numinus ini sebagai bukti valid bahwa substansi jiwa sang pemimpi sedang mengalami sebuah eskalasi evolusi spiritual yang sangat masif. Sebuah fase inisiasi berat di mana ia kini dituntut kesiapannya untuk mulai mengemban tanggung jawab moral etis yang jauh lebih krusial, tidak hanya sekedar bertahan hidup bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga bagi pemeliharaan keseimbangan harmoni tatanan alam di sekitarnya. Ketika roh seseorang diizinkan otoritas dimensi gaib untuk terbang menatap batas akhir dari realitas fisik dan menyaksikan secara utuh pendaran hamparan bintang yang menyelimuti kosmos, itu mengindikasikan bahwa ia sedang dibimbing oleh guru batinnya untuk membaca lembaran sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, sebuah doktrin ilmu rahasia tingkat tinggi tentang resep keselamatan semesta, yang teksnya sama sekali tidak tertulis di atas rapuhnya daun lontar ataupun serpihan kertas kuno, melainkan terukir abadi di atas kanvas gelap langit malam batinnya sendiri. Momentum penyatuan klimaks antara kutub jagat cilik dan jagat gede di panggung alam bawah sadar ini merupakan sebuah simbol penegasan bahwa segala jawaban esensial atas duka penderitaan eksistensial, pusaran kebingungan tanpa arah, dan krisis identitas berkepanjangan yang dialami manusia di alam sadar, sejatinya telah bersemayam secara utuh dan sempurna di dalam pusat dirinya. Hanya saja senantiasa menunggu untuk diaktifasi melalui keheningan total dan tingkat keikhlasan penyerahan diri yang tertinggi. Tradisi kearifan kuno senantiasa mengajarkan pakem spiritual bahwa hanya jiwa-jiwa murni yang telah tuntas bertarung menaklukkan naga keserakahan nafsunya sajalah yang akan diberikan undangan eksklusif ke batas akhir tepian semesta ini, menerima transfer wahyu pencerahan tanpa wujud yang pada akhirnya akan membentuk mereka bertransformasi menjadi ibarat bintang pandu yang bersinar paling terang di tengah kelam gulitanya zaman kala bendu, memposisikan diri secara anggun sebagai sebuah mercusuar kesadaran bagi peradaban yang kian tenggelam kehilangan arah kompas spiritualnya. Bergeser dari pendekatan hermeneutika mistisisme timur dan perlahan menjejakkan kaki menuju landasan observasi empiris ranah psikologi kedalaman atau depth psychology, Bapak psikoanalisis analitis Carl Gustav Jung mengklasifikasikan pengalaman monumental semacam ini dengan istilah spesifik sebagai numinous dream, sebuah fenomena perjumpaan psikis yang teramat langka di mana kesadaran kerdil individu berhasil menembus tabir pertahanan mentalnya untuk bersentuhan secara konfrontatif dengan pusaran energi arketipal terdalam dari lautan ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious umat manusia. Dalam menghadapi konstelasi tekanan realitas peradaban modern yang senantiasa menuntut percepatan serba mekanis, mencetak pola kehidupan yang teramat alienatif, dan memaksa adopsi standar tuntutan materialistik buta yang secara masif mereduksi esensi nilai kemanusiaan universal, infrastruktur mental manusia modern kerap kali dipaksa menderita keretakan
fragmentasi, dan kekeringan eksistensial hebat yang secara akumulatif seringkali bermuara pada ledakan krisis neurotik stadium akut. Jaringan sistem kompleks otak manusia dan mekanisme pertahanan psikologisnya yang secara hukum alam kodrati senantiasa memiliki kerinduan primordial tak terbendung akan tercapainya sebuah keutuhan diri sejati atau wholeness, merespons rentetan konflik di alam dunia nyata yang sangat membuat frustasi dan mendepresi tersebut dengan cara melakukan rekayasa kompensasi tingkat dewa, memproduksi sebuah tayangan citraan arketipal paling absolut di fase tidur lelap atau REM sleep terdalam berupa kebangkitan arketipe The Self yang mempresentasikan wujud agung kesadaran kosmis. Peristiwa berdirinya kesadaran Anda secara tunggal di tepi alam semesta nan megah tersebut sejatinya adalah sebuah proyeksi teater visual batin dari memuncaknya proses individuasi psikologis yang sedang berlangsung secara intens di dalam diri. Melukiskan suatu fase krusial di mana instrumen ego manusia yang lazimnya bersifat serba kerdil selalu diselimuti awan kecemasan paranoid dan secara patologis senantiasa mendambakan suplemen validasi dari pengakuan sosial eksternal, pada akhirnya dipaksa telanjang bulat untuk sujud bercermin pada luasnya hamparan bentang keabadian kosmos, guna memaksanya menyadari posisinya secara rasional yang hanyalah sebuah fragmen mikro dari keseluruhan rantai interkoneksi jaringan kehidupan semesta. Mekanisme transendensi psikis ini terjalin dengan ikatan yang amat pekat dengan fase pendakian shadow work atau pekerjaan integrasi sisi gelap kepribadian, di mana hamparan kegelapan pekat dari ruang angkasa raya yang Anda telusuri dengan mata telanjang dalam dimensi mimpi tersebut merepresentasikan secara simbolik area luas dimensi ketidaksadaran pribadi yang selama ini secara sengaja diabaikan dan belum pernah terjamah, yang menampung muatan trauma masa lalu masa kecil, represi rasa tidak berharga, kemarahan yang tertunda, dan berbagai potensi jenius yang terkunci, yang mana kini sekumpulan sisi gelap tersebut mulai disinari perlahan-lahan tanpa ampun oleh tembakan cahaya agung dari miliaran galaksi yang baru saja lahir, sebagai perlambang dari hadirnya pancaran insight kejernihan dan pencerahan murni yang sedang mekar memecah malam di dalam psike sang pemimpi. Ketika seorang individu di arena dunia nyata merasa terhimpit hebat hingga kehilangan suplai oksigen rasionalitas akibat rutinitas yang luar biasa menyesakan dada, atau sedang bernavigasi tanpa arah, terjebak dalam pusaran badai krisis parubaya yang melumpuhkan total sistem daya juang, maka konstruksi psike secara otomatis akan merespons ancaman tersebut dengan meluncurkan mekanisme kompensasi penyembuhan tingkat paripurna guna menjaga benteng kewarasan dari potensi keruntuhan total. Ia mengevakuasi paksa sang individu, menarik atensinya secara drastis keluar dari dalam sempitnya cangkang penderitaan mikronya, dan seketika menempatkan rohnya di tengah panggung kosmis, guna memicu letupan sebuah pemahaman perspektif baru yang memiliki daya sembuh masif atau healing perspektif. Perasaan kekaguman yang disertai teror transenden, yang dikenal dengan istilah psikologis numinous awe, yang merambat dari ujung kaki hingga ubun-ubun saat Anda menatap bintang-bintang di ujung semesta tersebut, sejatinya bertugas sebagai sebuah katarsis emosional yang meluluh lantakkan bendungan kebekuan hati, melepaskan aliran deras energi libido psikologis yang selama kurun waktu menahun selalu tersumbat kronis oleh berbagai friksi konflik neurotik tak terpecahkan, dan secara perlahan mengubah perasaan menyakitkan perihal ketidakberdayaan diri tersebut menjadi sebuah penerimaan eksistensial yang melahirkan rasa damai tak terkatakan. Merujuk pada pemahaman empiris tersebut, serangkaian adegan surrealis yang menakjubkan ini terbukti bukanlah sekedar ampas halusinasi neurologis acak yang disebabkan kelelahan fisik semata, seperti yang dituduhkan pandangan saintifik purba, melainkan merupakan wujud dari sebuah intervensi terapeutik jenius dari sosok sang tabib batin agung atau inner healer yang senantiasa berusaha secara gigih untuk mengingatkan kembali kesadaran sang ego picihan akan rute jalan pulang menuju asal-usul primordial spiritualnya,
merestorasi kembali pilar-pilar keseimbangan mental yang sempat retak atau nyaris runtuh dengan cara secara sistematis menyuntikkan dosis makna atau meaning kosmik tepat langsung ke dalam pembuluh nadi rutinitas kehidupan manusia. Menelusuri secara seksama titik konvergensi atau persimpangan emas antara pesan langit supranatural yang telah dirumuskan secara puitis oleh kearifan mitologi leluhur Nusantara sejak berabad-abad lampau dengan presisi analitis dari pesan batin bawah sadar yang dibedah oleh rasionalitas sains psikologi kedalaman modern, pada akhirnya menyingkapkan sebuah benang merah kebenaran universal tak terelakkan mengenai hakikat mendasar dari rute evolusi kelengkapan jiwa ras manusia di muka bumi. Konsep sakral turunnya wahyu kemuliaan yang mempertemukan kompleksitas frekuensi jagat cilik dengan tatanan cetak biru jagat gede, nyatanya terbukti mampu beresonansi secara teramat presisi, elegan dan harmonis dengan teori saintifik ihwal proses bangkitnya arketipa paripurna the self dari dasar samudra ketidaksadaran kolektif umat manusia, di mana esensi dari kedua pandangan komprehensif ini sepakat menyuarakan tuntutan mutlak mengenai keharusan luruhnya konstruksi arogansi ego individualistik manusia modern demi membuka ruang rahim kejiwaan guna menyambut kelahiran kembali fase kesadaran baru yang jauh lebih utuh, jernih, matang, dan menjunjung nilai integratif kehidupan. Konstruksi logika spiritual tingkat tinggi yang ditawarkan dari interpretasi fenomena monumental ini senantiasa secara tegas menuntut kita semua untuk menata ulang cara pandang dan secara bijaksana memahami realitas bahwa debaran perasaan insignifikan, kekerdilan, dan kekosongan diri saat menatap hamparan teater galaksi di tepi perbatasan semesta tersebut tidaklah layak dimaknai sebagai sebuah bentuk penghinaan atau pelecehan eksistensial terhadap kedudukan nilai kemanusiaan luhur kita, melainkan justru harus dikukuhkan sebagai sebuah monumen pengakuan luhur yang agung atas keagungan tak tertandingi dari asal-usul muasal debu penciptaan kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa anatomi fisik kita amatlah kecil, remeh dan rentan dalam ukuran skala spasial tata surya. Namun pada saat yang bersamaan, kita memiliki keluasan dan kedalaman spiritual tak terhingga yang sanggup melampaui besaran seluruh galaksi yang dapat ditangkap oleh instrumen observatorium manapun. Fenomena sinkronisitas ajaib antara bisikan gaib sasmita peringatan leluhur prasejarah dengan presisi akurasi diagnosa klinis psikoterapi abad ke-20 ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.